Hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah kebaikan yang didapat di dalam rangka memuliakan, menghormat hari kelahiran Rasulullah, sahabat Ali karramallahu wajhah mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata sahabat Ali, barang siapa yang memuliakan, membesarkan, mengagungkan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi sebab tadi sama-sama dibacakan tentang cerita kelahiran Rasul, maka mereka semua la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar meninggalkan alam dunia kecuali dalam keadaan beriman, artinya husnul khatimah. Kita orang mukmin tidak boleh merasa aman sepenuhnya terhadap Allah, iman kalau-kalau diambil, wal a'yazu billah min zalik. Karena kata Imam Abu Hanifah, penyebab orang dikhawatirkan matinya tidak husnul khatimah, iman diambil Allah, penyebabnya ada 3 macam. Yang pertama, karena tidak bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ini selalu bersyukur karena kita sudah dapat nikmat yang terbesar, nikmatul iman wal Islam. Maka orang mukmin itu hidupnya senantiasa yang ada itu bersyukur. Ke belakang kan mengeluh, tapi yang ada kita selalu bersyukur. Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel. Apa kata Allah? Sampaikan kepada umatmu, kalau dia menanam padi lalu buahnya semuanya hampa, maka umat itu wajib bersyukur kepadaku, kata Allah. Lalu nabinya Bani Israel bertanya, ya Rabb, kalau umatku menanam padi lalu berbuah, ada yang berisi, ada yang hampa, wajar bersyukur karena ada yang dimasak. Ini hampa semuanya, apa yang disyukuri? Dia ada sauting yang berisi. Allah menjawab, dia bersyukur karena aku masih ingat kepadanya. Jadi nang kita syukur itu ingatnya Allah kepada kita. Karena Allah ingat kepada kita, maka ditanam padi tumbuh. Yang numbuhkan Allah, berarti Allah ingat kepada kita, sekalipun buahnya hampa. Maka kita orang mukmin ini bersyukur dalam hidup. Membuka kedai, membuka jualan, dari pagi sampai patang dari orang berbelanja. Sekali hendak tutup hanya orang datang. Cakap banyak nukar sasa 2 bungkus. Itu pun wajib bersyukur. Kenapa? Allah masih ingat dengan kita. Makan lauk maras, lauknya ikan karing tamban, maka lawas kada taharung, nah lain dia lagi. Begitu disanga tapi sah kepala awan awaknya, kada pinandu lagi yang menampun awak nama ampun kepala. Itu pun kita wajib bersyukur karena Allah ingat kita. Makanya ada rezeki kita hari ini. Kita kalau kada bisa bersyukur nang sedikit, maka jangan harap dapat nikmat banyak bisa bersyukur. Makanya supaya kita nih hidup bersyukur, memandang dunia ini ke bawah, jangan mandang dunia ke atas. Nang dipandang orang nang belum sugih, jangan mandang orang yang sudah sugih. Nanti hidup kada bersyukur, timbul hiri. Kita kada usah berhiri dengan orang nang sugih, ada usah. Apa sebab? Karena orang sugih sama aja orang susah, ada bedanya. Orang susah makan sepiring, nang sugih sepiring aja juga. Ada sejarahnya orang susah makan sepiring, nang sugih sebeskom. Pakai juga mau kayak ular sawah betalanan. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan aja juga.
Ada sejarahnya orang susah minum secawan nang sugih seimbir. Itu bukan orang sugih, itu sapi. Orang susah tulak ke undangan pakai kopiah syuting. Orang sugih syuting aja. Tidak ada sejarahnya. Orang susah pakai kopiah syuting. Orang sugih bertumpang tujuh. Itu bukan orang sugih, itu orang bebungulan. Lah sama pemakan. Lagian minta maaf. Oh jadi orang belum sugih, bukan orang susah, belum sugih nih kan? Amnya sugih hampir susah. Jangan pulang orang miskin maka kawan. Bukan orang miskin, orang belum sugih. Sama ya pada miskin juga. Cuman biasa, cuman tahalus. Orang belum sugih dengan orang yang sudah sugih, kada mesti nang sudah sugih itu hidupnya lebih tentram daripada nang belum sugih. Kadang hidupnya kada pada tentram, kada banyak pikiran. Kenapa? Hutangnya banyak. Amun kada percaya cakap saya, boleh cek di bank BRI itu. Cek di bank BNI. Yang berhutang itu siapa? Mesti orang sugih. Serta pikatna tumpukannya. Orang susah dia bisa hutang. Kenapa? Kada dihutanginya. Dua tarai. Nah, aku bercakap basing tapi betul lah. Orang membawa sertifikat rumahnya 4 tingkat, 100 juta keluar duit. Awak surat nikah dibawa. Diharapkan. Aku dan apa nih orang bank laku aja kok. Amun jaminannya surat nikah dilaku setai aja. Banyak bang aku anak buah di bank sana juga. Udah aku takut nih, bank syariah tuh anak buah kami banyak aku takut nih deh. Nang berhutang tuh orang sugih, orang susah kan deh. Orang susah nih tanang hidupnya. Hanya tanda kepala di bantal mengaruh guring. Kada bersunduk lawang. Malam hari. Kada takutan kah di cuntan maling? Apa yang cuntan maling? Dia cacahan acan semangkok. Tarai ngenomo sakit parut. Ada dapur harang sebuah bikat dawa ya dah. Diangkat dapurnya dah tinggal buritnya. Ada kau dipakai juga. Coba tarai kalau sugih. Kadang mana bisa nyanyi guring. Hanya rimbah nukar pumpung hanyar banyu pasang dalam mana ni guring kakalotok bunyi pumpung no menyintir pakai batu anam dah. Coba tarai orang susah kakalotok bunyi pumpung tanang ay sidin jadi bisi pumpung. Ada jongkong di bawah perumahan ada kalau dicuntan bucurnya aja 4. Apabila itu gunakan belum dinaiki karam deh. Nyamannya jadi kada usah iri. Nang dipandang tuh ke bawah kalau masalah dunia supaya kita ini hidup selalu bersyukur sehingga kada memaksakan keinginan di luar kemampuan kita ini apa hidup maka bermasalah karena kadang memaksakan keinginan di luar kemampuan. Mestinya keinginan tuh ukur dengan kemampuan. Jangan gengsi tapi pandang fungsi. Keinginan kita nih hendak kayak juga bertukar Honda nang ganal tuh. Honda nang kayak harimau. Honda tuh mengkada salah lihatanku bacaannya NMAX. Ya kadang-kadang lain tulisan lain bacaan. Ini protokol jujur banget. Ini membaca sesuai dengan tulisan. Nah, itulah Malaysia. Aku bertangkar kawan-kawan. Mamili Habib, mamili Kiai. Kiai dari Pekalongan. Jadi Jako ditakoni orang. Ustadz ya, Kiai naik pesawat apa? Jako naik Lion. Lain sotai Lion Jako. Lain ya. Jako kada Lion. Tulisannya Lion, rupanya bacanya lain. Nah, sama dengan lab nih. Ini lab nih. Itu kalau dibaca lain tuh. Nah, jadinya ini jujur banget dengan tulisan orang nih. Nah. Jadi kita nih jangan gengsi. Hendak bertukar Honda NMAX. Duit gede. NMAX itu harganya 33 juta. Sedangkan duit kita 15 juta cuman. Syukurin yang 15 nih. Dapat menukar Honda NMAX. Sudah tukar Honda NMAX. Jangan memaksakan Honda NMAX. Nanti berubah jadi Honda Minik. Apa tidak Minik? Misalnya tiap bulan nyetor kreditnya terus. Ada terbayar ambil dialir. Kenapa pada tinggal Minik lagi? NMAX hilang, NMAX kada dapat. Nang ada cuman Minik. Maka jangan dipaksakan.
kan fungsi sama. Orang pakai Honda NEX dari sini ke Tembilahan sampai, orang pakai Honda NMAX dari sini ke Tembilahan sampai juga. Cuman bedanya gagah kawan dari awak itu nerai. Kita nih hendak kayak makan lauk nyaman, taruh siapa nggak hendak. Tapi kemampuan gak ada cukup. Ada cukup. Bisanya lauk kada peti nyaman. Hendak kayak kita menukar lauk undang gelah. Tapi duit kada cukup hagin bertukar undang papai. Sudah tukar undang papai. Pandang fungsi jangan gengsi. Orang makan lauk undang galah imbah makan kenyang. Orang makan lauk undang papai imbah makan kenyang aja. Esok pagi sama pada sakit parut. Nang makan undang galah sakit parut, nang makan undang papai sakit parut. Nang makan undang galah berhirak di Sungai Salak, nang makan undang papai berhirak di Pulau Palas. Hanyut ketembilahan. Teganding dua nih orang nih teganding. Bisalah membedakan mana hasil undang galah, mana hasil undang papai. Ada daripada membedakan apanya gengsi. Gengsi kita hendak kayak kita bertukar HP nang konal nang beri bakuir itu. Duit jadi cukup, sudah tukar nada. Apa gengsi sama fungsinya? Ini aku nanya bakurap ada aku ganti. Lah fungsi sama, apa bedanya? Panitia mau undang aku pakai ini, halu aja kok. Nang bakuir gin sama aja. Ini kadang 2-3 bulan berganti pulang HP. 2-3 bulan berganti pulang, napang pada banyak keluar duit kada karuan. Jangan gengsi, tapi pandang fungsi. Kepingin naik kita nih, bebini 4 kepingin. Cuman keberanian kada ada. Jangan coba-coba. Mau ada terabang mangkok luar jendela coba lah. Syukuri aja pernah ada. Supaya matinya husnul khatimah. Jangan pati banyak mengeluh, hidup ini jangan pati banyak mengeluh. Dalam hadis alhamdu ala nikmah amanun li zawaliha. Kalau kita ini selalu bersyukur dapat nikmat aman. Nanti nang belum dapat bisa dapat. La in syakartum la azidannakum. Saya sudah Surpi sudah membuktikan. Nah, makanya kita nih kalau ditanya kabar bagaimana Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Padahal hintur lama dah. Ada bapak. Artinya mata sehat. Pinandu aja masih di duit biru on habang tapi pinandu aja. Berarti sehat. Walaupun hintur sakit. Syukuri nang sehat supaya nang sakit nilakas wagas. Jangan mengeluh nang sakit. Jangan. Kalau kita syukuri nang sehat, nang sakit lakas wagas. Aku merasakan dah. Diundang ke daerah Takulan masuk dalam lagi. Tak tahu kenapa ngaran daerahnya. Minta acara halal bihalal. Hendak menempatkan malam keempat. Mana bisa? Menang but kepepanuhan dosia penghendak. Mun sampai ke atas berjubung. Gairah juga. Kalau kok gelombang kuat begitu. Ya kok menhendak ditunda. Aina agak seminggu. Jadi kan penumpang agak kurang. Hakon orang dah. Rupanya hari yang ditentukan jam 3 subuh tuh isok berangkat, jam 3 tuh aku karena sakit parut behiraan diari mau kada tahu diari mencret, mon kada tahu mencret behiraan, mon kada tahu behiraan diari, mau kada tahu diari bebudik mencret pulang. Itu rahasia penceramah disuruh panjang-panjang. Kenapa aku disuruh panjang-panjang mudah lah dapat ada jadi ku budi-budi kakar. Ini ceramah terserah aku bang, hendak itu aja kok aku putar-putar ada apa suka-suka aku lah yang ceramah aku. Lama apa nanti yang nyuruh panjang-panjang. Nah. Sekalinya menunggu pagi, aku berangkat aturan jam 8:30 karena air raya itu kan lebih cepat berangkatnya. Kadang jam 9. Sekalinya aku 8 kali apa bulak balik sudah ke WC itu. Ada tahan aku, tapi kira kok macam mana nih undangan orang, maka jauh tempatnya. Sekalinya ditelepon aku, bagaimana Ustaz? Sehat, alhamdulillah sehat. Padahal sakit parut aku, aman aku berpadah gelisah gini apa nanti ya. Jadi aku kada berpadah kada, aku syukur ya sehat nang lain, walaupun sakit parut. Jadi orang rumahku, anu batalakan aja. Jika aku kada bisa batalkan undangan, aku sakahingkat. Aku suah
garing menuaki undangan nih, berapa kali muntah di jalan aku. Tulak aja tak kok. Aku menjelujuk ceramah, tulak aja tuh. Karena kalau kita membatalkan, orang kada tahu alasannya. Pokoknya kalau membatalkan tuh batal tadi bang. Takai malamnya aku batalkan, padahal aku udah uzur kan, sarik sih den. Mentang-mentang gagah aja. Diundang bisa membatalkan. Jadi aku bisa membatalkan. Jadi aku harus berangkat. Jauh rumah daripada tercirit dalam bot. Nanti begalah usah cirit. Awak gagah. Dia usah cirit. Apa kata dunia? Menurut orang jelek wajar lah. Begalah cirit itu ada masalah lah. Orang segagah aku begalah cirit malas lah kok. Aku pikir bujur juga rumah nih. Tapi aku akal panjang. Ada ya pampis cucu aku tertinggal. Gunting kok. Aku ada salah dalam handap. Jako panggil anak nang bungsu, jako jahit ya kena kasih nih, entah apa pak aja. Jako nyaman mau tercirit disedutnya, ada tak keluar. Jadi waktu tahu ada tercirit, ya anakku pak ai, kada usah ngini, pakai softtek aja. Kalau softtek, ya anakku kada pengen menjahitnya belem, begitu dibuka lem, dah jako cakap tahu dari tadi aku softtek ya. Pakai softtek aku ketembilahan. Ada suah umur bersubtek aku. Rupanya kan nyaman. Asa berjalan asa aku diburit. Tapi kan masalah nang panteng aku jangan digaler usah cirit. Alhamdulillah karena aku bersyukur sampai ke tempat jadi lagi aku sembuh. La in syakartum la azidannakum. Belajar kita mensyukuri nikmat nang ada, biar nang sakit-sakit nanti kembali menjadi sehat. Nang kedua, kenapa dikhawatirkan orang tidak husnul khatimah? Karena tidak pernah takut mati. Maunya kita ini ada takut mati. Makanya ikuti peraturan, protokol kesehatan ikuti. Saya minta maaf hari ini memang kelupa kok. Karena biasa aku taat. Saya Jumat tadi ceramah di Kudim. Masker kok, bercakap di masker. Kenapa maka lupa hari ini? Lalu karena sembuh jadinya kok. Tapi panitia menghuluakan. Soalnya tadi jam 2 guru kita Ustadz Fikri, cucu Tuan Guru, ceramah di rumah saya. Jadi kami mengadakan maulid tadi. Jadi aku berdesak-desak, beliau makan, saya berangkat. Baru anak buah suruh ngantar, tertinggal masker. Ya, pada selama ini aku kada tertinggal, ada suah karena sampot, sekali tertinggal karena sampot, nasib gitu. Panitia kada menyiapkan atau disiapkan. Kalau kami ditungkal, kami siapkan masker itu. Jangan datang disiapkan. Ini kada salah aku sama kesalahannya. Jangan kada takutan mati, jangan nentang, jangan. Nabi mengajarkan kalau di tempat itu diduga ada bahaya, jangan ke situ. Kalau harus ke situ, patuhi protokol kesehatan. Nabi itu liwat di pohon condong, kada mau Nabi liwat bawah. Nabi liwat atas. Memang tawakal. Kadang-kadang kita nih ketinggian ilmu dari amal. Amal bebiada, ilmunya main hakikat terus. Subuh kada sembahyang, mana mau ketemu gitu. Ada mau. Jangan keganalan ilmu. Memang ilmunya kita semuanya itu Allah. Tidak ada. Kalau Allah menghendaki kaya apa aja tetap. Tapi kalau Allah menghendaki kaya apa aja kada. Itu ilmunya amal. Jadi kitanya jangan makain itu kita. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ular tajun yang berbisa, beliau kada lari. Jamaahnya larian menghindar, selebihnya baru tawakal, lari hulu, hanya berserah dengan Allah. Amun dipatoknya juga nasib juga. Tuan Syekh kada berlari. Sidin cocok ilmu awan amal. Tuan Syekh itu selama 40 tahun wudu isya sampai ke subuh kada batal. Apa gawe sidin? Menghatamkan Al-Quran setiap malam. Amalnya mantap, ilmunya mantap. Kita amal sedikit, ilmu tinggi. Ada mau? Boleh cobakan. Tuan Syekh Mahadang masuk ular tu ke leher sidin, langan baju sebelah, melayap di badan, keluar di sebelah, pada dipatoknya. Kita yang coba mempraktikkan ketinggian ilmu. Kalau kau kena boleh kena tetamu ular tagung, sorong betis. Itu bukan tawakal, bungol tambuk namanya. Kita ini sesekali takut mati.
Karena rata-rata kita nih kalau sudah sakarat maut, rata-rata berkata, Rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, cobalah undurkan kematianku ya Tuhanku. Undurkan, jangan sekarang. Memang betul lah. Aku sudah menghadapi hendak mati, cuman kada jadi. Saya memenuhi undangan Tanjab Timur, peresmian pelantikan Bapak Kepala Desa oleh Bapak Camat, diawali dengan pengajian. Saya karena tidak ada benturan jadwal, saya sanggupi sebelumnya. Rupanya pas anda berangkat, hari mendung, cuaca ada bagus, angin bertiup kencang, gelombang kanal, botnya halus. Orang penumpang banyak, keluarganya hendak tulakan juga. Aku hendak mundur, malu pula, takutan, masa kalah tawakal dengan supir. Supir setiap hari lewat laut wanianya, ada yang mengaji bab tawakal, awak dan tukang beca kedua ni rugi, beci rupai aku masuk ke situ dia. Padahal hati sing takutanan, cuman gaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Iya tidak iya sing penting penampilan. Padahal aku sing takutanan. Begitu keluar Kuala Tungkal, dibantai gelombang bersambur, basah kami di dalam. Aku gin basah. Pimpinan menangisan dah. Aku belum. Dan aku nangis. Sekalinya sampai di tengah laut, berputar angin itu. Upi periksa gelombang tuh jauh tinggi pada aku. Pada aku duduk. Maka karuh pulang tuh. Hampasnya patah. Sauh bot tuh sebelah patah. Berteriak supir. Kata supir, berdiam, jangan ada bergerak. Kalau bergerak kan linggar, tumpah kena. Jadi jangan ada bergerak. Kalau kau nak bercangol pada terpal kan, nanti begitu dibuka terpal, masuk nangkat berikutnya habis karam. Jadi kada dibolehkan keluar. Disuruh berdiam semuanya di dalam tuh. Di dalam tuh orang rame, berteriakan, menangisan. Teragap berdua-duanya beragapan. Aku juga nak ada beragapan lagi. Yang ku ragap dia siapa? Ada bibi ini sampingku, tapi tuha. Boleh kemarin tuha ini. Takor. Saya tidak lagi terpikir butuh ada karam, kada terpikir lagi. Yang saya terpikir, ya Allah, jangan engkau ambil aku hari ini. Aku hendak banget dapat waktu 5 menit nang ke depan hidup, apa kada aku masih bakunyong kada bisa. Aku berdoa, ya Allah, kada siap mati aku, jangan diambil kegandangan di anak aku. Anakku ya Allah masih halus-halus, ya Allah, biniku masih anom. Menaku mati bisa diwarisinya, ini warisinya parlo, nyaman dinya sakit dia wak. Rata-rata kita kada siap mati. Maka sesekali kita ingat mati, biar bercakap hati-hati. Jangan lagi pati menyambati orang. Karena kalau kita nyebut keburukan orang, minta maafnya payah. Harus kita nih kalau minta maaf dengan orang, katanya ada 5 caranya. Kalau aku terangkan kelima-limanya nih kada habis, karena aku kada hafal. Nah, cuman aku nak hafal. Cara pertama, kalau minta maaf itu harus disebut kesalahan kita. Kita pernah memfitnahnya, sebut. Aku minta maaf, aku pernah memfitnah Hikam kayak ini. Minta maaf, nggih, begitu. Kami di rumah kami itu, kami ini kan kelahiran Riau juga. Saya ini asli Riau, daerah Sungai Terap. Jadi Tambuniku di Riau. Orangnya Tanjung Jabung Barat sana. Makanya aku banyak ke Riau, panggilan Tambuni ada di sini. Jadi kada kawa kada. Jadi maunya disebut apa salah kita. Mun laki bini bermemaafan, sebut apa kesalahan laki on bini, sebut minta maaf. Kata Ustadz Desat Latif, bukan Jako, Hidin mencontohkan. Orang ini tugas terpisah laki bini, rupanya nang laki berselingkuh di sana. Itu harus dibilang Jasidin, bulikana laki bermaafan hari raya bertamuan lawas kada bertamuan. Yang laki minta maaf dia, saya terhilap, saya berselingkuh di sana. Oh jenang bini kada apa-apa, aku rela dunia akhirat. Itu memang kita manusia tidak salah dengan khilaf. Aku gin berselingkuh juga jenang. Pantas say. Pantas sama apa kan rupanya sama pada waluh berjerang. Itu disambat. Memang kada disambat kita lepas, itu cara pertama. Cuma kita ada terakhir, sudahlah. Mungkin kita menyambat, cukup minta maaf saja.
karena lebih darurat kalau disebutkan kena timbul masalah baru. Jadi kita menunggu air ayapang maaf-maafan dosa disebut apa salah kita. Jadi kita hendak mati nih, apalagi dah Tuhan nih. Macam saya ini 52 dah umur. Kemarin guru pondok 44 cuman umur meninggal. Nang bulan puasa kemarin 40 cuman. Nang baru nih ada Andi apa siapa namanya itu? Andi Taufik Hidayat di Sungai Akar sana. Munduk santri kami 18 tahun juga. Karena daerah putih apa tuh. Baru ini pulang ada lagi santriwati kami kuliah di Padang. Karena daerah putih juga, meninggal juga. Kawanku imbah makan durian kebanyakan game juga. Makanya kok dapat handak kan makan durian lah kok. Ukuran game kuler gara-gara durian. Mungkin ada kolesterolnya, ada apanya. Jadi kita nih macam aku nih 52 ada umur. Bilang sarawan deh. Apalagi nak 60 nih makin ya. Aku 52 cuman. Jadi kita nih sesekali ingat mati aja. Supaya husnul khatimah. 2 ada. Nang ketiga. Orang yang dikhawatirkan mati tidak husnul khatimah karena suka menzalimi orang, karena suka menganiaya orang, karena suka membuat susah orang. Makanya kita hidup ini bagaimana jangan sampai orang susah sebab kita. Kita berusaha jangan sebab kita orang menderita. Itu amalan supaya kita matinya husnul khatimah. Kalau tidak nanti dikhawatirkan ternyata alhamdulillah ada amalan husnul khatimah. Setiap tahun kita memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Nanti kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan dihisab lagi. Kita ini kalau masuk surga dihisab tipis harapan. Tapi ada amalan. Cuman kata Imam Syafi'i amalannya supaya masuk surga nih kada dihisab. Pertama, kerjakan semua kewajiban. Nang kedua, kerjakan kebaikan karena wal amalu sholih khairu qaidin ilal jannah. Perbuatan-perbuatan soleh itu sebaik-baik yang menuntun menuju ke surga. Cuma kita kada tahu lewat amal mana. Kalau Imam Al-Ghazali itu sebab menginumi lalat cuman dalam kitab Nasaihul Ibad mengarang kitab lalat kehausan hendak minum sidin. Sebab meminumi lalat kesian maka dapat tempat yang mulia. Kalau Imam Shibli rahimahullah itu sebab menyayangi kucing. Makanya kita kucing disayangi di rumah tuh. Ini kucing karena gentil hari-hari. terbalik telinga kawan, mengungung kayak helikopter di telinganya. Kucing hanya mengambil senangin sehimpil, mengapung, mengambil sesapu lidi, menghambat burit kucing. Kucing dihambat di burit, melacung. 3 kali kucing melacung, 4 kali tak kami. Senangin pun tak kipai. Itu namanya tidak peri kekucingan namanya. Kita kada tahu sebab apa kita nanti dapat rahmat Allah. Maka belajarlah kita menyayangi semua makhluk Allah sekalipun bukan manusia. Nang ketiga belajar menyayangi para aulia. Orang itu hidup barakah karena memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah. Makanya kalau munduk pesantren, orang yang mengabdi dengan gurunya itu hasilnya kada sama dengan orang yang sekedar belajar tapi kada suah marung guru, kada sama. Ada sama. Orang-orang yang hibat itu rata-rata mengabdi dengan gurunya. Itu rata-rata. Makanya ada guru nang ceramah di Banjar tuh. Uji Sidin menuntut ilmu tuh nang nomor 18. Nomor 1 yang mengabdi. Mengabdi kepada guru, mengabdi kepada para aulia, itu menyebabkan hidup barakah. Makanya kita belajar menyayangi para aulia Allah, warasatul anbiya. Nah, warasatul anbiya. Nang keempat, supaya hidup masuk surga senantiasa menetapi tawadu. Nabi itu syadidal haya iwat tawadu. Nabi itu bersangatan pemalu dan rendah hati. Padahal Nabi itu paling hebat, tapi Nabi rendah hati. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang merendah diri, pangkat diangkat Allah. Siapa sombong, pangkat diturunkan Allah. Maka kita sehebat apapun tidak boleh merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Nah, hebat kada boleh. Kenapa? Hebatnya kita kada terlepas kerja sama orang lain.
Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang yang belum sugih begawi. Cakanya orang sugih beretaan, mana sugih orang hebat. Di mana hebatnya? Anak makan di warung, mana ada warung? Orang sugih beretaan, siapa anak membulah warung? Amun kini sugih beretaan, anak makan senangin, di mana nukar? Orang di nangka lautnya, mau anak senangin tangkap seorang. Hebat lah orang sugih, duit sekarong. Nah, apa ini tukar? Orang jualan dedek. Kalau kita disugih berataan hendak menukar beras lantik bamban di mana? Orang rumah dedek. Siapa yang bunga sugih berataan dah? Amun kita ni sugih berataan ban mobil kempes ke mana nempal? Bingkil dedek. Orang sugih berataan siapa yang jadi bingkil? Tampal pucuk pisang 2 kali meletus dah. Makanya hebatnya orang sugih karena ada orang yang belum sugih menolong begawi nu kita. Makanya jangan kasar awan bawahan, jangan kasar anak buah. Kalau punya kompak ampihan siapa nyabitakan pinang. Amun kita nyabit pinang seorang, membelah seorang, menjemur seorang, tadi dulu awak latat pada pinang. Siapa bilang belimbing tak masam, sudah masam kelat pulang. Siapa bilang menjemur hitam tak hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Apa tadi dulu awak karing pada pinang. Untung ada orang yang belum sugih begini kita, maka jadi orang sugih jangan sombong. Jadi pejabat gini kada boleh sombong. Mendadak nang memilih kayak pang duduk. Aku nih buktinya ada orang yang milih aku jadi anggota dewan, kada suah duduk di kursi dewan aku. Aku duduk kursi suang di rumah, kursi plastik pulang tuh. Tapi puasa kok, ada nang wani menggeser kursi kok. Tarai geser kok ambil pulang. Kenapa? Kursi-kursi kok masalah buat lo. Tapi kalau kursi dewan 5 tahun akan datang, deg-degan pulang, bersawang pulang kita. Jadi penceramah gin hebat, kenapa? Karena ada yang mendengar. Amun ceramah surangan siapa yang bungol ceramah surangan sini? Imbaham dibawakan PRT tali. Ini jadi muka dah hanau gula, muka darahnya gila antara dua aja. Gulai nangka kena penyaman. Karena ada kerja sama bumbu cuman. Kalau tidak ada kerja sama bumbu, mana nyaman gulai nangka itu kan nyaman. Makanya nangka sekalipun disanjung orang. Orang mana aja berbilang nyaman gulai nangka. Nangka jangan sombong. Nangka jangan merasa hebat seorang. Sempat tersinggung bumbu bahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam jadi diam. Pada hati garam uyah. Uyah tuh tersinggung, bahaya garam. Oh ya garam, bahaya garam, bahaya nangka. oh ya garam, nangka. Kalau kau merasa hebat seorang, aku tersinggung, maka mulai detik ini, mulai saat ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Kayak apa nasib gulai nangka? Nggak ada bergaram. Makanya hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Makanya kita kada boleh merasa hebat. Ibu tangan merasa hebat. Kenapa? Karena kata Sidin amun sukses kan aku mengangkat hebat sempian. Uja telunjuk kada aku na hebat. Amun ku tunjuk kan bergeser. geser bergeser banyak telunjuk hebat. Oja kalingking kada bisa walaupun kehebat, tapi kalau duduk bersandar telinga gatal sampai masuk. Nah kalingking masuk. Oja orang kampung jangan bertangkar, buktikan lo. Uset melawan telunjuk wan ibu. Kalah telunjuk menang ibu. Ibu udah boleh merasa hebat. Kenapa? Berhadap kalingking kalah ulang. Kalingking kada boleh merasa hebat. Kenapa? Berhadap telunjuk kalah juga. Telunjuk kada bisa merasa hebat. Kenapa? Tadi kalah. Lalu siapa yang hebat? Dada. Yang hebat itu bersatu teguh, bercerai, kawin lagi. Apa? Sudah bercerai untuk pulang. Nasib kawinlah pulang. Banyaknya yang lain lagi. Ada kisah kawanku je, Haji Ating berkisah anggota dewan. Ada katanya bahari orang tandingan bola kue. Masing-masing desa bola kue. Nang satu desa bola kue bola kek. Hentalunya aja 40 biji, man 3,5 kilo. Belum susunya lagi. Anak tandingan bang. Masalah rasa kayaknya ulah tandingan penampilannya bagus. Nang satu desa bola kue sarang samut. Nyaman dapat juara 1. Kenapa? Kuenya aneh, ada lubang-lubang dalam kue. Jadi juri itu kan bingung dapat nomor 1 kena. Nang satu kampung baulah kue bingka. Kue bingka ini baunya gin merangsang dah.
mencium baunya aja lapar deh, apalagi 2 hari kita makan makin lagi nyaman mencium baunya. Cuman ada satu desa ada 4 tandingan. Ojek kepala desa ngapa ibu-ibu kada 4 tandingan, ya ibu-ibu ngapa 4 tandingan. Modalnya kedede orang ya coba lihat 40 biji intalunya, awak mana dek biji intalu jar dede. Nah panan dulu lah ojek kepala desa jangan kada 4 buai 4. Jadi ibu-ibu napan dulu lah ojek kepala desa aku ada bisi pisang di rumah, pisang masak. Pisang masak jadi tumbok, ayah kakan tapung kacakakan santan, ambil daun bungkus pais jadi pais. Uja ibu-ibu ada harapan pai manang orang bulu kek kau pais. Ojek kepala desa bu ai kita kadang harap manang nang penting kita ikut berteripasi begitu. Meramiakan masalah nomor kainah ulo nampak ini kan ikut-ikutan kita mau kada umpatan kan kada sihat juga. Ayo ay hari ditentukan tumpul di lapangan juri terkumpul yang bahulu kek datang penuh dengan kebanggaan kitalah juara 1 karena kue kita mantap. Kenapa dia merasa mantap? Dasar mantap ayo pak dasar hebat, wajarnya merasa hebat, dasar hebat. Nang kue sarang sambut datang kitalah juara 1 karena kue kita hebat. Kenapa? Dasar hebat, dalam kue bisa berlubang-lubang. Nang bingkak merasa hebat wajarnya hebat. Tak kumpul semuanya kue kecuali pais yang belum datang. Kenapa pais kada datang? Mantar batu tunjulan. Uja inur ikam aja jurai mantar. Uja ijor cakada parlo suruh imah tu mantar. Akhirnya terpaksa bini arwah Haji Adul mantar. Bini arwah Haji Adul tadi mama antar hilang. Uja juri siapa punya pais? Saikong dia mangkat tangannya. Kenapa? Malulah mengangkat tangan. Akhirnya sudah hendak penilaian, turun angin kuat. Begitu turun angin kuat, menampur debu nang ada, terabangan, tak tutup kue bulu kek tak tutup. Diperiksa oleh juri bulu kek 0 nilainya. Cari bulu sarang samut kada berlubang lagi, tak tampal debu. Cari kue bingkak kada berupa kue lagi. Yang selamat tinggal pais lagi. Maka terpaksalah juri menetapkan yang dapat juara 1 adalah apa? Walaupun terpaksa, maka sehebat apapun kita, kalau merasa hebat, bagus orang kada hebat, tapi jangan merasa hebat. Makanya itu amalan masuk surga. Sedikit lagi. Kenapa memperingati kelahiran Nabi begitu besar pahalanya? Karena Nabi itu basyarun lakal basar. Nabi itu manusia tapi kada sama kita manusia, kada sama. Memang sama tapi kada sama. Nabi sebelum lahir berada dalam kandungan, kita gini dalam kandungan juga tapi kada sama. Mun kita dalam kandungan menyusahi kawitan, uwa kada kakaruan. Paning sidin hendak macam-macam ulang dah. Ada nang hendak dibakas adunan gembung orang, nang payah lagi mengidam hendak mencium ketiak laki, atau parah lagi. Kalau Nabi kadede Sayyidah Aminah tuh kada merasa hamil sidin. Aku ni bujur bersurah tuh kada bubulan kada. Cuman Sayyidah Aminah ini maka tahu pada hamil karena para malaikat datang mengucapkan selamat. Setiap pergantian bulan para anbiya datang lewat mimpinya, maka sadar Sayyidah Aminah kalau hamil. Lahir kita, Nabi lahir juga, cuman kita lahirnya kita kawitan. Nabi lahir kada, kita lahir penuh dengan kotoran. Nabi dede. Kenapa? Dede manis dunia pada Nabi. Nabi itu sampai wafat lalat kedua ini singgah di badan Nabi. Mun awak lalat belengganan, apalagi bisul pecah. Ada mau jauh terabang bebulik pulangnya. Macam mana lah dunia ini bang lekat pada hati kita. Nabi lahir tali pusat dia terpotong. Kita membuat tembuni. Tapi jangan bercita-cita bini melahirkan tali pusat tertatak. Itu berarti tembuninya masih di dalam. Nabi memang ada tembuninya. Kita bisa beludah, Nabi bisa beludah juga. Tapi ludah Nabi bawa berakah, ludah kita bawa musibah. Amun kada caya ludah kawan diga tu. Mau kada bingkas coba latarai. Ada sama. Nabi bergaul, kita bergaul juga. Tapi bergaulnya Nabi kada sama kita. Nabi bergaul akhlak mulia. Akhlak apa? Khuluqul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Makanya Nabi itu dalam pergaulan satu, Nabi lemah lembut.
Nabi lemah lembut. Iza tahaddasa tabassama. Nabi kalau berpandir tersenyum. Tidak ada kasar dengan orang. Yang kedua, Nabi tidak kasar. Nabi mengajak berdakwah kada kasar. Makanya saya dipesani oleh guru saya Pekalongan. Saya kan di Pekalongan, Jawa Tengah. Kata ke saya, kalau ikan bulik silahkan ceramah, tapi jangan kasar. Kenapa? Karena yang datang ini kada semua bahagia. Yang datang ini ada yang punya masalah di rumah. Ada yang datang ini mungkin tadi karena mamanya bininya ada kan dia ada duduk. Lah aja. Bininya sarik. Kenapa? Baju kada berganti. Awangin tuh harus ganti abahnya aja. Karena ini jadi diam. Membir supan jenang bini. Tapi tulaknya tuh din. Jadi kita nang hadir ini kada bahagia semuanya kada. Mungkin ada yang punya masalah, bertukar pinang banyak dah. Harga 26, hendak menjual ke tukik kada laku lagi. Kan masalah. Ada nang imbah menyariki anak. Kenapa? Anak belelah terus. Aku ke bendera terus. Nah. Jadi amun aku ceramah di sini kasar-kasar, tambah suntuk. Makanya aku ceramah enjoy aja. Nah, biar boleh jangan suntuk lagi. Jangan kasar aja si Den. Kenapa kita jangan kasar? Karena kita kada tahu siapa yang lebih baik di antara kita. Suteng lagi. Nabi itu bergaul pemaaf orangnya. Disakiti orang Nabi maafkan. Berdoa Nabi, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kata Nabi, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah kesalahan kaumku. Makanya kata Imam Khatim Al-Asam bilang dengan Imam Junaidi rahimahullah, sama ngarannya on Pak Camat. Itu wali itu Imam Junaidi itu. Oh janang Imam Junaidi, apa amalan supaya hidup tentram? Oh janang Imam Khatim Al-Asam, 4 amalannya. Pertama, amun ada orang salah, maafkan. Yang kedua, kita jangan membalas salah dengan itu orang. Kenapa? Karena kalau kita marah, kita membalas salah, membalas pasti lebih. Ada kisah kawanku di Tungkal. Orang nih dari darat pakai pumpong, tulak ke pasar, bergantung di Jerembah, musim durian, menukar nang Tuhani durian, memakan sidin di pumpong tadi mahadang punya pasang, bakajang sidin. Asik makan durian, datang pumpung berikutnya, laju nombor pumpung sidin, tejungkang sidin, tapulanting durian di tangan, sarik sidin. Ngapa aja sidin? Kau tumbur pumpung kok? Oh jangan menembur, biasalah Pak, kayu sama kayu bantam. Ambilnya kulit durian tuh, sapuakannya kamu orang tuh. Ngapa Pak? Kau sapukan kulit durian kamu aku? Biasalah Pak, kulit sama kulit bantam. Ya kan, tapi lain kulitnya. Yang satu kulit moha, yang satu kan kulit durian. Kawan buat kesalahan, cuman pumpung lingsak. Sekali membalas, muha kawan rakai, kan labih namanya. Ada di daerah kami sana. Orang itu ada 4 bini, tapi kada benak. Aku nih sidin curhat, awan kekawanan banyak bang. Jadi kata sidin, aku nih curhat. Aku nih hendak benak cukup usaha dah. Bini pertama kada benak, kawin pulang aku. Kada benak pulang. 4 ikong bini jadiin apa kurangnya lagi. Tapi kada benak. Apalah amalan nih sidin supaya benak. Ada nanya hutin anom. Gampang cie aja, pawahakan. Pawahakan ini masalah nih. Tarik sidin, bulik. Sekali datang membawa pisau. Ini jadi pisau musuhnya nih. Apa nang tuha sibuk petata. Untung nang membawa pisau tuhnya tuha, kada pati laju berjalan. Nang mau hulut anom, jadi sawat buka. Kan kalau membalas kan lah lebih. Makanya kita nih jangan membalas. Nang ketiga, kita jangan mengharap kebaikan orang. Jangan mengharap. Kalau kita mengharap kebaikan orang, yukhayyab, kecewa. Tapi kitalah nang menaburkan kebaikan kepada semua orang. Aku nih karap ya. Orang aroh. Orang aroh nih 2, imbah maghrib syuting, imbah isya syuting. Jadi imbah isya syuting, imbah maghrib syuting, sekalinya imbah maghrib kan lauknya sop ayam sop nang panas toh. Kemudian ikan nila bersambal. Aku nak bertambah kegenangan imbah isya masih ada 1 lagi, makanan imbah isya ini orang sugih. Aku hafal dari masih ayam sop ayam kampung ya kone. Nasi samen itu bayang-bayangnya kok. Beras suan tuh kan duko anu pulang tuh beras solok pulang tuh. Akhirnya aku kan bertambah kada. Jakawanku tambah Pak Ustaz dah jako aku ada syuting lagi tambah. Melihatkannya aku terbalik-balik ikan nila tuh diguhitnya. Aku lihatkan rai imbah isya tulak aku imbah baca 2 apa yang keluar? Bubur kacang. Aduh. Meleset.
Makanya kayak saya pesan, jangan mengharapkan di orang. Ceramah ni kan kada boleh kada mengharap. Kada boleh mengharap amplok tu kada boleh. Tapi lebih kada boleh panitia kada mikirkan amploknya. Itu pulang. Jadi kita ini jadi mau nak selamat, jangan mengharap kebaikan orang. Tapi kita selalu berbuat baik. Jangan mengharap dihormati orang. Tapi kita belajar menghormati orang. Ini kita kadang-kadang menuntut orang menghormati kita. Orang kada bisa menghormati orang. Kita ulama menghormati orang, kada usah kita minta orang menghormati kita. Dihormati orang kah kita, kadakah sama. Jangan pernah tersanjung disanjung orang, nanti jadi orang anjungan. Jangan pernah tersinggung ketika orang kada menyanjung, nanti jadi orang perajuan. Itu ngalih penyakit ini batik. Ngalih. Makanya kita belajarlah hidup saling harga menghargai, hormat menghormati, saling menabur kebaikan sesama kita. Insya Allah dapat meniru kehidupan Rasulullah dalam menghadapi pergaulan sesama kita. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima nanti insya Allah akan saya sambung pada episode di tahun akan datang. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.